Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast episode terbaru Ahlan KBRI Riyadh. Podcast kali ini kita akan menampilkan profil WNI profesional lagi. Di episode sebelumnya kita sudah membahas ada pilot, ada chef, ada petinggi bank, ada ahli teknologi dan IT. Dan kali ini kita akan kedatangan dengan WNI profesional yang bekerja di bidang penelitian di King Saud University. Terima kasih Pak Edwin sudah menyempatkan hadir. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ya, kita kenalan dulu Pak. Bapak nama lengkap Edwin Jayadiwinata. Betul, Edwin Jayadiwinata. Betul. Pekerjaan berprofesi sebagai apa? Saya di sini sebagai peneliti di King Saud University. Sebelumnya saya S2 di sini, S3, lulus S3 ya lanjut sebagai peneliti. S1 di mana dulu Pak? S1-nya di Teknik Mesin Universitas Indonesia. Di UI, Betul, Teknik Mesin UI. Teknik Mesin juga, jadi linier tuh. S2 di sini bidang Teknik Mesin juga? Betul. Di King Saud University? King Saud University. Tahun berapa Pak pertama kali datang ke Saudi? Wah itu udah lama banget ya. Itu tahun 2007, pertengahan 2007 saya datang sebagai mahasiswa S2 sekaligus peneliti. Itu program pertama dari KSU ya, untuk memberikan beasiswa sekaligus menjadi peneliti untuk bidang sains tech. Biasanya mungkin sebelumnya itu bidang-bidang bahasa syariah gitu ya. Nah itu saya generasi pertama tuh, generasi pertama. Kemudian ya lulus, lanjut jadi mahasiswa S3 sampai ya lulus lagi jadi peneliti berikutnya. Sudah jadi 2007 sampai 2025. Sekarang itu sudah berapa? 14 tahun lebih berarti ya? Iya, 14 betul, 14 tahun lebih ya. Memang direncanakan sejak awalnya memang lama ya Pak ya di sini atau gimana? Kok lama sekali 14 tahun? Itu enggak direncanakan. Ya sepertinya takdir yang membawa kemari ya. Niatnya sih hanya S2, kemudian lulus S2 nyari ke tempat lain gitu ya, coba negara lain. Tapi ternyata cocok sama profesor yang ada. Proyek penelitian juga bagus, juga ya beasiswanya juga cukup lah ya. Alhamdulillah. Ya udah kita istikharah, ya udah kita putuskan lah lanjut S3 di sini. Lanjut S3. Jadi anak-anak juga semua lahir di sini enggak Pak ya? Kecuali anak pertama. Anak pertama lahir di Bekasi. Di Bekasi. Kemudian Salman? Nah, Salman anak kedua itu lahir di sini tahun 2009, betul, di Riyadh. Anak ketiga juga Zubair ya, lahir di sini juga. Zubair itu temennya anak saya Atar. Jadi kita tukar anak Zubair sama Atar itu sekelas kan Pak ya? Sekelas, betul. Jadi betul. Pak Edwin ini memang orang tua sama-sama anak kita sekelas. Iya. Kan ketemu terakhir kita di ini ya, di bagi rapot anak kan Pak ya. Iya betul. Terus di sini berarti anak-anak sudah lahir di sini yang dua itu ya, sudah cukup lama juga. Tadi Bapak boleh diceritakan penelitiannya bidang apa Pak? Ya jadi penelitian saya itu fokus pada pemanfaatan panas sinar matahari. Panas sinar matahari, betul. Jadi pemanfaatan sinar matahari itu sejauh yang saya tahu ya ada dua track ya. Satu itu pemanfaatan sinarnya langsung menghasilkan listrik. Contohnya apa itu Pak? Seperti panel surya yang kita kenal ya, yang kita lihat di jalan-jalan tuh dipasang yang biasanya warna hitam gitu. Ya, itu langsung pemanfaatan dari panas langsung berubah jadi energi listrik. Iya, malah setahu saya itu efek sinarnya aja, jadi tidak perlu panas. Jadi sinarnya itu membuat elektron menjadi bergerak gitu. Elektron di material tersebut bergerak dan elektron bergerak itulah listrik sebetulnya. Oke. Ya. Itu jadi bisa kita sebutnya
langsung ya dari sinar menjadi listrik. Yang kedua, Pak? Yang kedua ini ya pemanfaatan panas. Jadi panasnya sinar itu yang kita simpan. Saya sering analogikan dengan bermain kaca pembesar. Kita loop, kan loop suka itu ya? main loop ya. Ya. Kalau dulu senang tuh main loop, kertas dibakar, apa dibakar gitu ya. Nah, prinsipnya sama sebetulnya. Jadi sinar matahari itu dikonsentrasikan ke satu titik atau ke satu daerah yang sempit gitu ya. Ya. Sehingga intensitasnya sangat tinggi dan ya menghasilkan bisa membuat temperatur naik. Oke. Gitu. Jadi sekarang Bapak penelitiannya itu bicara ada loop besar begitu atau gimana, Pak? Nah, kalau kita bukan loop besar, jadi pakainya cermin. Pakainya cermin. Iya, kita pakainya itu cermin. Cermin itu ukurannya besar-besar ya. Kalau yang ada di lapangan penelitian kita itu ukurannya 8 meter persegi satu cerminnya. Oke, jadi cermin itu maksudnya dari matahari dipantulkan cermin ke objek sempit tadi itu. Ke objek sempit tadi, ke daerah sempit. Jadi kita teknologinya itu kita sebutnya solar solar power tower, atau bahasa lainnya, istilah lainnya central receiver system. Jadi ada menara atau tower gitu ya, menara. Kemudian ada material yang akan menyimpan panas matahari tadi itu di puncak menaranya. Di daerah mana, Pak? Itu ada di KSU. Kita ada. di Riyadh sini ya? Di Riyadh, di dalam itu ada. universitas. Di dalam universitas, betul. Oke, terus, Pak. Nah, itu banyak kaca besar-besar akan memantulkan sinar matahari ke titik itu. Di menara tadi. Oh, oke. Gitu. Nah, nanti misalnya kalau penelitian kita tuh makainya pasir atau yang ditembakkan itu ke pasir berarti. Ke pasir, betul. Pasir atau material seperti partikel lah, seperti butiran. Pasir itu pasir yang ada di gurun pasir. Sebetulnya iya, sebetulnya mirip, cuma kan tipenya ada macam-macam ya, ada yang pasir merah, ada yang putih. Nah, ini Pak Rian nih kolektor pasir deh, Pak. Jadi tadi pasirnya pasir alami atau pasir buatan, Pak? Bisa dua-duanya sebetulnya. Cuma tentunya pasir alami lebih murah. Oke. Dan itu yang akan kita manfaatkan. Ada pasir buatan itu juga pernah kita uji. Kita kenalnya itu namanya karbobit ya, dari kayak sejenis keramik gitu ya, keramik. Cuma memang kan lebih mahal ya, jadi kita cari alternatif lain. Dan kita tahu di Arab Saudi ya pasir sangat banyak ya, malah dibilang sangat murah, sehingga ongkos yang diperhitungkan itu paling ongkos transportasinya aja. Betul. Transportasinya aja. Itu kalau misalnya sudah dipanaskan pasir itu, hubungannya kemudian berubah konversi jadi energi itu gimana, Pak? Ini saya tertarik nih. Iya, jadi pasir itu akan kita loop ya, bergerak gitu, rotasikan gitu ya. Jadi pasir kita angkat dengan elevator pasir atau lift pasir gitu, pengangkut pasir. Nanti dijatuhin di atas tower. Di atas tower itu ada daerah, kita sebutnya aperture. Di situ daerah sempit itu ya, tempat sinar matahari kita konsentrasikan. Jadi waktu pasir itu jatuh, dia terpapar sinar matahari, maka suhunya akan naik. Dan itu kita sirkulasi sampai suhunya suhu yang kita kehendaki. Kalau target kita itu sampai 1000 derajat Celcius. 1000 derajat? 1000. Walaupun kalau eksperimen kita terakhir itu pakai atau menggunakan pasir yang engineered ya, pasir yang buatan, dia warnanya hitam, itu nyampe 720 derajat Celcius. 720. Wah, itu gitu. Panas sekali, Pak. Berarti di ruangan, bukan ya, di area itu pasti sangat panas dong, Pak. Itu kok sampai 1000 gitu gimana? Iya, panas, betul. Jadi gini, setelah dia
dipanasin dia akan jatuh ke dalam penyimpanan, ruang penyimpanan gitu ya, ruang atau tangki penyimpanan pasir panas tadi. Ya tentunya udah kita insulasi sehingga kalau kita sentuh tuh luarnya ya nggak panas. Nggak panas, paling 40 derajat gitu. Nggak panas. Nah, padahal aslinya di dalamnya itu ratusan derajat. Ratusan derajat, betul, ratusan derajat. Nah, panas tadi ya kita manfaatkan, kita ambil panasnya dengan menggunakan namanya heat exchanger ya, kayak alat untuk mentransfer panas dari satu zat ke zat yang lainnya. Gitu. Misalnya kita itu memindahkan panas dari si pasir ke udara. Gitu. Jadi pasirnya itu dijatuhkan di dalam alat tadi, pasir itu di dalam pipa-pipa gitu ya, ngalir. Kemudian udara di luar pipa itu akan bergerak seperti jalur ular gitu ya, jalur ular. Ya. Gitu sehingga dia ngambil panas ya kan, begini jalur ngambil panas si pasir turun, si udara begini di luar si pipa tadi. Nah akhirnya udara kan jadi panas juga tuh. Yeah. Nah pasirnya temperaturnya turun dong karena panasnya udah dilepas ke si udara. Nah disirkulasi lagi ke atas, kemudian disirkulasi kembali itu panasnya pasirnya untuk dipanasin lagi, terus begitu berulang. Dan itu bisa menggerakkan turbin atau bagaimana jadinya? Si pemanfaatan energi panas dalam pasir itu. Jadi panas pasir tadi kan udah dipindahin tuh ke udara. Yeah. Nah udara panas ini bisa dipakai untuk apapun. Mau dipakai untuk misalnya penyulingan air, misalnya juga untuk kebutuhan distilasi minyak mungkin, atau berbagai proses di industri. Kuat berarti Pak, tekanan udara itu sangat kuat ya Pak? Ya bisa, jadi sesuai kebutuhan aja itu. Nanti misalnya butuh tekanan tertentu ya bisa disiapkan, tinggal dikompres udara ke alat tadi untuk ngambil panasnya si pasir. Ya, udara yang keluar dari alat itu udah panas, udah bisa dimanfaatkan. Gitu. Itu sudah lazim Pak di seluruh dunia penelitian seperti ini, atau memang hanya khusus di Arab Saudi yang tempatnya panas dan banyak pasir? Kalau di seluruh dunia memang pemanfaatan partikel seperti pasir bisa partikel yang direkayasa tadi, itu lagi gencar-gencarnya, cukup gencar-gencarnya dilakukan udah mungkin 10 tahun terakhir kali ya. Di mana Pak selain di Saudi Pak? Di Amerika, di Jerman. Sama dengan panas dan pasir juga? Betul dengan istilahnya concentrating solar power ya. The particle based, jadi berbasis partikel. Nah, yang udah berkembang sekarang di market ya, di pasaran, yang udah terkomersialisasi itu nggak pakai pasir dia. Pakai apa? Dia istilahnya molten salt, garam cair ya, garam encer. Kalau di Indonesia saya nggak tahu terminologi resminya Indonesia apa, saya nggak tahu. Cuma bahasa Inggrisnya molten salt. Jadi yang dikirim ke towernya itu garam cairan, jadi dipompa gitu ke atas. Jadi itu sudah dikomersialisasikan? Itu udah. Oke. Nah pasir ini baru. Kalau di Saudi berarti cocok ya Pak tempatnya ya, karena panasnya itu panas sekali, atau pengaruh nggak sih Pak? Dan pasirnya di mana-mana gitu? Iya, dua-duanya betul gitu. Dari segi solar resourcesnya, sumber daya suryanya bagus. Walaupun di sini badai debu itu juga jadi problem sih sebetulnya ya. Makanya kita akan cari tempat yang untuk fase berikutnya, cari tempat yang lebih bersih udara daripada Riyadh. Pengaruhnya apa Pak? Udara kan ini sinar matahari ya? Ya, karena kan kalau pemanfaatan panas matahari itu butuh sinar matahari yang langsung. Dia kayak kalau ada badai dia ketutup gitu. Betul. Kalau ada debu itu jadi kurang kuat intensitas sinarnya kan ya.
Kalau kita main kaca pembesar gitu, kalau lagi mendung gitu kan, ya. Nah, kalau sekarang lagi musim dingin kayak gini, stop dulu atau gimana? Lagi musim dingin sebetulnya sinar tetap masuk ya, selagi nggak ada debu, nggak ada kabut, itu bagus, tetap bagus. Oh gitu, masih tetap Malah lanjut cenderung kalau di Riyadh itu musim-musim begini lebih jernih. ya? Ya, betul. Itu bisa lebih kuat malah ininya, kita ngambil panasnya. Ya seru-seru Pak. Gitu bisa lebih Ini berarti masuk energi baru dan terbarukan Pak ya? betul. Renewable energy ya. Ya karena Renewable ini energy. tidak ada batasnya, sinar matahari kan akan selalu ada ya. Ya, Sampai kiamat. ya betul. Pak Eldwin, bicara tentang asal daerah Pak. Bapak asal daerah dari mana? Ya saya ibu itu dari Padang, Hmm. campuran kalau nggak salah Kota Padang ya, Kota Padang dengan Bukit Tinggi. Ya. Gitu, Kota Padang dan Bukit Tinggi. Kalau bapak itu Banten, Menes. Iya. Sama lah Pak, kita satu daerah. Oh Saya gitu orang ya? Serang. Oh. Jadi yang satu daerah tuh bukan cuma Minang aja. Orang Serang juga ada satu daerahnya loh ternyata. Yang paham-paham aja. Oke, kita lanjut Pak. Terus Bapak di sini di Arab Saudi ini kan sudah cukup lama Pak bekerja. Ya. Bisa diceritakan bagaimana di Arab Saudi ini kulturnya untuk dunia akademik Pak? Karena kan kita tahu kalau di Arab Saudi ini banyak sekali industri yang maju tuh industri mineral ya Pak. Perminyakan itu sudah sangat advance, Iya, betul. menyedot banyak tenaga kerja. Nah kalau di bidang akademik peneliti ini kan belum banyak Pak ya saya kira ya. Atau gimana menurut Bapak? Maksudnya untuk ini orang Saudinya sendiri gitu. Khususnya orang Indonesia. Orang Indonesianya oke. Kalau di bidang penelitian memang kayaknya mulai banyak juga ya. Mulai banyak makin kesini tuh saya lihat saya dapat info dari Pak Adik ya. Pak Badrus ya. Pak Badrus. Yaitu kayak FUPM tuh banyak ya nerima mahasiswa S2, S3 dan juga postdoc. Ya. Bahkan dosen di beberapa tempat saya lihat sih meningkat ya. Betul. Tapi kalau di KSU sendiri, Bapak ada berapa orang Indonesia menjadi peneliti? Kalau di KSU kalau jadi peneliti seperti memang nggak banyak ya. Dukungan pemerintah Saudi terhadap penelitian Bapak ini cukup besar ya Pak? Terhadap penelitian saya ya, iya betul, sangat besar. Bahkan kita itu disupport ya, difunding oleh Saudi Electricity Company. Oh gitu, fundingnya Fundingnya betul dari Saudi Electricity Company. Fase 1 itu dari tahun kalau nggak salah 2015 ya. Atau 2016 gitu. Kemudian selesai fase 1 mereka merasa puas, lanjut ke fase 2. Ini fase 2 lagi digodok. Nanti akan dibuat plant seperti saya, cuma seperti yang ada di KSU maksudnya. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar, dengan tower yang lebih tinggi, jumlah cermin yang lebih besar lagi ya, dan itu letaknya di utara Saudi. Oh, kenapa ke utara? Itu dia solar resourcesnya itu lebih bagus memang. Dengan katanya lebih panas ya Pak di utara Saudi? Iya, saya nggak tahu kalau lebih panas, cuma sinar matahari yang nyampe ke permukaan buminya itu lebih kuat intensitasnya, lebih jernih gitu di sana. Oke, nah bekerja sebagai peneliti di Arab Saudi, tantangan apa saja Pak yang mungkin berbeda dengan di Indonesia atau di negara lain? Jadi peneliti di Arab Saudi ya? Ya. Administrasi. Wah, saya nggak duga tuh, gimana Pak administrasi? Administrasi ada proses-proses yang ya suka lama ya. Proses misalnya ini terutama dulu waktu saya S2, S3. Kalau sekarang makin kesini makin bagus memang. Jadi kalau saya ingat dulu waktu S2 itu beli barang bahan kimia ya. Waktu itu riset saya nanofluid namanya. Cairan yang ada partikel nanonya gitu, pakai ukuran nanometer. Nah, itu tertahan berapa lama gitu di bandara sampai berapa, saya lupa, sebulan apa 2 bulan itu. Terus pengiriman barang juga waktu itu sempat terhambat
gitu. Dan banyak lah komunikasi dengan perusahaan atau supplier barang itu ya harus disamperin. Kalau lewat telepon itu susah, bilang oh iya nanti kita telepon, kita kabarin. Itu tunggu nggak ada kabar ya, di telepon nggak diangkat, ya udah kita harus ke sana nih. Terus kalau misal dengan saya nggak tahu, ini mungkin tim ya Pak ya di dalam riset ini itu orang Indonesia sendiri, Bapak sendiri orang Indonesia, yang lain dari daerah mana, dari negara mana? Oh ya, kita timnya saya dari Indo, kemudian 2 orang dari Yaman ya, kalau yang tim intinya nih. Ada sih profesor dari Mesir sama dari Saudi. Cuma kalau yang core-nya gitu, yang berjibaku dengan kerja eksperimennya itu 3, saya sama 2 orang Yaman. Adik kelas cuma udah lulus semua juga, udah lulus jadi dokter juga semuanya. Itu semuanya mereka komunikasi antar mereka dengan bahasa Inggris berarti Pak ya? Betul, kita dengan bahasa Inggris, antara mereka kadang bahasa Arab lah. Ya. Saya juga bahasa Arab juga kadang-kadang, walaupun belepetan. Jadi tidak banyak tantangan atau hambatan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai peneliti ya Pak ya? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak, kita ya enjoy aja ya. Intinya sih gimana kita bawa diri, kita berpersepsi terhadap sesuatu, itu aja sih. Ya kalau mau bicara problem ya pasti challenge pasti ada aja ya. Tapi gimana kita bisa membawa diri aja, itu kayaknya. Oke. Kalau dibandingkan di Indonesia gimana Pak? Iklim risetnya itu di Indonesia dan di Saudi, perbandingannya gimana? Nah ini saya agak susah ngebandingin ya, karena saya lebih banyak di Saudi ya Pak? Betul. Saya di Indo kan lulus S1 itu ke dunia kerja. 4 tahun di Cikarang tuh, di pabrik Epson, Epson printer. Indonesia Epson Industry ya. Itu 4 tahun. Habis itu S2 jadi research assistant juga, asisten peneliti juga, sekaligus ke Korea gitu. Sempat ke Korea setahun. Kemudian keterima beasiswa di Arab Saudi, saya pindah ke Arab Saudi. Nah jadi kalau ditanya riset di Indonesia, saya nggak tahu. Oke. Tapi kalau di Saudi ini ya Pak ya, terdukung lah, banyak dukungannya gitu. Banyak dukungan, apalagi ya profesor saya sangat suportif. Orangnya juga ya cerdas ya, beliau sangat cerdas. Profesor orang Saudi. Orang Saudi, betul. Profesor Hani Al-Ansori ya, beliau ya luar biasa lah. Oke. Ya, Masya Allah. Nah ini mungkin yang terakhir Pak obrolan kita. Itu banyak mungkin di antara yang menonton ini bisa jadi ada junior Bapak dari bidang yang sama, atau mungkin dari jurusan yang sama, teknik mesin, itu ingin menempuh jalur seperti Bapak sebagai peneliti di Arab Saudi. Bisa, ini tujuan podcast ini memang salah satunya adalah untuk mengenalkan kepada publik, kepada pendengar podcast kita, bahwa di Arab Saudi ini peluang sebagai peneliti itu juga ada, atau mungkin terbuka gitu ya Pak ya. Nah apa yang perlu dipersiapkan atau apa yang perlu dilakukan, langkah-langkah apa saja khususnya untuk junior-junior Bapak yang ingin juga menempuh jalur yang sama, menjadi peneliti di Arab Saudi. Peneliti di Arab Saudi ya. Saran-saran apa yang Bapak berikan? Ya nggak ada saran khusus menurut saya. Ya dedikasi, ya tentunya kita harus dedikasi dengan apa yang ingin kita geluti ya. Selalu ingin tahu, dedikasi dan selalu ingin tahu dengan bidang kita tersebut. Tidak cukup ya dengan memahami sesuatu di permukaan gitu ya. Jadi peneliti ya, kita berusaha dalam. Kemudian perlu ada karakter kerjasama. Kemudian juga harmonis, karakter untuk selalu berhubungan dengan harmonis.
kerjasama dan selalu mau mengembangkan diri, mau mendengar dan independen. Itu satu paket tuh, independen tapi juga mau mendengar. Itu kelihatannya tolak belakang ya Pak? Tolak belakang, Iya. tapi itu harus ada dua-duanya. Jadi ada saatnya kita harus independen, dapat tugas, kita menentukan step-step kita, tapi di sisi lain kita juga harus mau mencari pertolongan pada saat kita butuh, kita terbentur. Karena namanya riset itu yang mencari hal yang baru ya, kayak di hutan belantara kadang. Di hutan belantara kita ya namanya juga hal baru, kita ya nggak tahu gitu. Makanya kita perlu tanya. Mungkin orang lain atau peneliti lain belum menjalankan apa yang kita lakukan, tapi ada ide-ide dari dia itu bisa kita link gitu. Dan itu ngeklik itu ngebuka wawasan yang membuat kita menemukan jalannya. Gitu. Oke. Nah ini saya tiba-tiba tergelitik nih Pak. Bapak tadi kan kita udah sempat ngobrol. Bapak nonton film Spider-Man kan Pak ya? Betul, saya nonton. Kok kenapa filmnya itu penjahat-penjahatnya banyak peneliti Pak? Ini kan mumpung saya nanya langsung ke peneliti nih. Misalnya Dr. Octopus itu peneliti jadi penjahat. Kemudian ada yang Lizard jadi penjahat. Nah ini ngomongin pasir ada Sandman juga penjahatnya Spider-Man. Kenapa sih Pak? Barangkali Bapak punya perspektif yang lain Pak. Saya juga bingung ya. Iya, evil scientist ya. Mungkin menurutnya ini saya juga baru mikir nih, baru ditanya nih. Betul. Saya bisa jadi si pembuat film itu ingin menunjukkan dua sisi kehidupan ya. Si Spider-Man juga hasil dari hasil dari sains ya, eksperimen kan? Nggak sengaja kan digigit oleh itu ya. Oleh laba-laba mutant kan? Laba-laba mutan, laba-laba yang hasil eksperimen. Tapi dia baik. Ya gitu dia jadi baik. Tapi kan yang lain ada yang Dr. Octopus lah, dia mencoba hasil risetnya untuk dirinya sendiri tuh, tapi malah jadi penjahat. Iya, nah ya itu tadi ingin menunjukkan dua sisi kehidupan, dua sisi jalan yang bisa dipilih orang, mau jadi baik, mau jadi jahat gitu ya. Kalau tagline-nya Spider-Man yang pertama itu kalau nggak salah, pamannya itu waktu pamannya Uncle mati ya, kan bilang apa sih? With great power. With great power you have great responsibility ya. Gitulah kira-kira ya. Nah, ini satu mengambil responsibility untuk menekan kebaikan, kebenaran, yang satu ngambil responsibility ya. Responsibility menegakkan kejahatan. Oke, ini nggak berakhir nih kalau kita ngobrol gitu. Tapi ini sudah waktunya sudah cukup Pak. Oke, kita bisa akhiri. Demikian podcast kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Edwin Jayadiwinata, peneliti tenaga panas ya Pak. Benar ya Pak? Ya, energi surya, pemanfaatan panas energi surya. Pemanfaatan panas energi surya. Betul. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Pak Edwin. Buat Bapak Ibu, kita masih banyak stok WNI profesional di Arab Saudi. Silakan komen di bawah siapa lagi yang akan kita undang pada podcast kita di Ahlan KBRI Riyadh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.